Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Kita mulai dari Persib Bandung. Aduh, kenapa Persib mulu sih bang? Ya suka-suka saya lah, mau siapa dulu kayak yang saya bilangin. Tyron Delpino dipastikan akan kembali ke Persib, dan jika sesuai perkiraan atau prediksi kami, Tyron ini kemungkinan, catat ya, kami bilang kemungkinan akan menggantikan posisi Beltrame. Nah, jangan bilang kami hoak lo ya, kan kami udah bilang kemungkinan lo ya. Kami nggak bilang lo Stefano Beltrame resmi out lo ya, kami bilang kemungkinan alias kayaknya lah gitu. Kemarin Boyan Hodak bilang nih akan ambil satu back asing lagi dan satu posisi menyerang. Kalau soal back kita udah bahas kemarin ya silahkan tebak-tebak aja dulu deh, siapa tahu ada yang bener kan. Apakah dari pemain-pemain yang kami sebutkan kemarin itu ada yang nyangkut, atau mungkin ada nama baru kali ya yang di luar yang kami sebutin. Nah, kita tunggu aja kalau soal back ya. Lalu siapa ya untuk slot pemain menyerangnya? Menyerang lu ya, bukan penyerang. Sebab Hodak nggak bilang penyerang, tapi menyerang ya. Bisa attacking midfielder, bisa winger, atau pun bisa sebagai striker ya. Apakah dia ini winger asal Eropa yang sempat kami atau sempat ramai dirumorkan lo ya? Tapi ada info juga nih yang kami dapat. Kalau katanya nih, pemain yang berposisi menyerang ini kemungkinan itu diambilnya ya dari benua Amerika Latin. Ya, benua Amerika Latin itu kan banyak ya, bisa Brazil, bisa Argentina, bisa Uruguay, bisa Chili, Meksiko, dan lain-lain. Ya, tapi kembali kami katakan semua itu baru kemungkinan aja lo ya. Nah, kita akan coba cari tahu nih, kira-kira ada siapa aja sih pemain-pemain berposisi menyerang yang kemungkinan bisa diambil oleh Persib Bandung. Ini berdasarkan penelusuran kami dengan riwayat, mungkin kedekatan dengan Boyan Hodak, kedekatan dengan asisten pelatih Boyan Hodak, ataupun kedekatan dengan pemain Persib dan lain-lain. Yang pastinya yang akan kami ambil ini, akan kami sebutkan ini, semuanya ini rata-rata bebas transfer alias free agent ya. Kenapa demikian? Karena memang Persib lagi nyarinya yang bebas transfer. Yang pertama ada Chayon Ferreira, striker asal Brazil berusia 33 tahun yang saat ini tanpa klub, bertinggi tubuh 187 cm. Yang kedua Diego Variani, Argentina, 30 tahun, saat ini tanpa klub ya, tingginya 185 cm, striker juga. Yang ketiga Leandro Velasquez, asal Argentina, usianya sih udah cukup tua ya, 35 tahun, saat ini tanpa klub, tinggi tubuhnya 178 cm. Dia ini berposisi sebagai attacking midfielder. Yang keempat Ramiro Vergonzi, asal Argentina. Kalian udah hafal lah siapa Ramiro Vergonzi. Dia ini kan ex-strikernya Persita Tangerang yang saat ini dirumorkan akan ke Persik Kediri, tapi kan nggak tahu juga apakah ke Persik Kediri atau ke klub lain ya. Yang kelima Pacu, asal Portugal nih, berusia 30 tahun, tanpa klub juga, tingginya 180 cm. Dia ini seorang second striker. Yang keenam Bruno Silva, ini juga asal Portugal ya, usianya 26 tahun, FC Leng ya, tingginya cuma 173 cm. Dia ini posisinya adalah winger. Yang ketujuh Dalberto Belo, asal Brazil, kalau udah apa lah, dia ini ex-strikernya Madura United yang santer kabarnya akan diambil oleh Arema FC, tapi belum diumumin juga ya. Tinggi tubuhnya 182 cm. Kita akan lihat nih kemana Dalberto nih, ke Arema atau mungkin ke lain ya. Yang kedelapan adalah Romel Morales. Ini antara Kolombia dan Malaysia karena dia pemain naturalisasi ya. Usianya 26 tahun, saat ini di klub JDT alias Johor Darul Ta'zim. Kemungkinan kalau Persib datangin dia ya sistemnya pinjaman ya. Yang kesembilan ada Jakov Katusa, 23 tahun, asal Kroasia, saat ini tanpa klub, tinggi tubuh 182 cm. Dia ini juga seorang striker.
Yang ke-10 ada Mario Alvarez, usianya 30 tahun, asal Kolombia, saat ini tanpa klub. Tinggi tubuhnya 175 cm, dia ini seorang winger ya. Yang ke-11 Iron Del Valle, usianya 35 tahun, asal Kolombia, tanpa klub. Pernah bersama Bojan Hodak juga nih di Malaysia nih. Tinggi tubuhnya 175 cm, tapi dia seorang striker ya. Yang ke-12 ada Robin Simovic, usianya 33 tahun, asal Swedia, tanpa klub saat ini ya. Tinggi tubuhnya cukup tinggi ya, hampir 2 meteran. Dia ini striker ya. Yang ke-13 ada Marko Babic, usianya baru 20 tahun, dia asal Bosnia ya. Saat ini tanpa klub nih, tinggi tubuhnya 183 cm, dia ini seorang winger ya. Yang ke-14 ada Felipe Veloso, usianya 30 tahun, asal Brazil, tapi dia ini tanpa klub, tinggi tubuhnya 186 cm, seorang striker. Yang ke-15 ada Joao Mario Nunes, umurnya 30 tahun, asal Guinea, saat ini tanpa klub, tinggi tubuhnya 185 cm, striker. Nah, kenapa kami sebutkan 15 nama tadi? Sebab ya, dari 15 nama tadi memang ada yang lagi diseleksi sama Persib, dan kemungkinan salah satunya akan dipilih oleh Bojan Hodak. Tapi ada nama-nama juga yang kami nggak tahu juga, sebab menurut Hodak sih selain nama-nama yang kami sebutkan tadi, dia juga memiliki nama-nama lain yang udah dikantongin. Tapi tetap yang dipilihnya cuma satu, dan itu pun katanya sih masih rahasia. Jadi yang kami sebutin 15 di atas memang tengah diseleksi oleh pihak Persib. Jadi ya silahkan tebak-tebak sendiri aja dulu ya. Kita pun nggak tahu nih yang dipilih adalah winger, attacking midfielder, ataupun striker. Nah, kita lihat nanti aja ya. Kita ke timnas Indonesia dulu aja ya. Ini cuma sedikit info aja buat kemarin yang banyak banget tanyain dan penasaran nih, kenapa sih Sintayong ini belum datang juga ke Indonesia, dan kalaupun sakit-sakitnya apa sih? Jadi gini, Sintayong ini habis lakukan operasi ya. Jadi usai membawa timnas Indonesia melawan Filipina kemarin, Sintayong ini langsung pulang ke Korea, dan di sana dia melakukan operasi pleuritis. Agak sulit banget ngomongnya, pleuritis lah, alias radang selaput paru-paru, dan harus dioperasi besar ya. Saat ini Sintayong udah mulai pulih nih, dan katanya akan ke Indonesia ini nanti saat timnas U19 ini lakoni Piala AFF U19. Ya udah, get well soon ya coach ya. Nah, bicara soal round 3, nanti ada yang spesial juga nih saat Indonesia melakoni round 3 melawan Arab Saudi. The GOAT alias CR7 mengaku dirinya akan menonton langsung pertandingan Indonesia saat lawan Arab Saudi di round 3 nanti ya. CR7 mengaku meskipun main di Liga Arab, tapi dirinya tetap akan mendukung timnas Indonesia. Dan ada satu pemain yang paling ingin ditemui oleh CR7 di timnas, yakni si Kurus alias Marcelino Ferdinand. Mungkin CR7 ini kesal kali ya ngeliat Lino ini nyobain gaya free kicknya dia tapi gagal. Ajarin tuh GOAT si Lino. Sementara di timnas wanita ada 2 nama lagi yang akan masuk ke timnas wanita, yakni 2 pemain ini dari diaspora. Yang pertama adalah Amira Marlene Dahl, gelandang asal klub Werder Bremen di Liga Jerman, berusia 18 tahun. Yang kabarnya sih coba untuk didatangkan oleh timnas Indonesia wanita ya. Amira ini sendiri memiliki darah Indonesia dari sang ibu yang asal Jakarta. Nah, jadi dia ini tuh pernah memperkuat timnas Jerman U17 ya. Nah, kita tunggu aja apakah si Marlene Dahl ini akan masuk membela timnas wanita. Yang kedua ada Kayla Ristianto, yang saat ini main di Liga Amerika Serikat, berposisi sebagai winger, berusia 19 tahun. Kayla ini murni orang Indonesia ya, cuma dia ini lahirnya aja di Amerika Serikat. Ya, kita tunggu aja apakah 2 pemain ini akan bergabung ke timnas wanita Indonesia, dan semoga saja timnas wanita kita semakin kokoh dan kuat. BRI Liga 1 musim depan dipastikan akan memakai 46 wasit dan hakim garis asal Indonesia. Jangan tanya kami dari mana ya daftarnya ya. Pokoknya dapat aja deh. Nah, kita akan coba bedah deh dari 46 nama ini.
Sebagian besarnya sebenarnya masih muka-muka lama ya, tapi yang paling tidak untuk wasit-wasit yang sangat kontroversi di Liga Indonesia sebelum-sebelumnya mungkin udah mulai terkikis ya. Memang sih masih ada wasit yang disebut 5 wasit terkontroversi di Liga Indonesia. Nah, kita akan sebutin nanti siapa sih 5 wasit terkontroversi dan terburuk di Liga Indonesia versi Forum Wasit. Yang pertama ada Farik Hitaba. Ini adalah urutan pertama wasit terburuk Liga Indonesia sejak 2017 versi Forum Wasit ya. Yang kedua ada Iwan Sukoco. Ini menduduki peringkat kedua dengan wasit terburuk di Indonesia. Yang ketiga ada Oki Dwi Putra. Ini nomor 3 wasit paling buruk di Indonesia. Yang keempat Mustafa Umarela. Ini menduduki peringkat keempat ya, wasit paling buruk di Indonesia. Dan yang kelima ada Yudi Nur Cahya. Ini menduduki peringkat kelima wasit terburuk di Indonesia versi Forum Wasit. Catat ya, para wasit sendiri loh yang menentukan 5 wasit ini wasit terburuk di Indonesia loh ya. Bukan kita loh yang nentuin, tapi mereka sendiri yang bilang loh ya. Nah, kita akan lihat apakah musim depan dari 5 wasit terburuk di Liga Indonesia ini masih memimpin Liga 1 musim depan apa enggak. Farik Hitaba dipastikan nggak ada namanya dalam daftar ini ya. Lalu Oki Dwi Putra pun nggak ada namanya dalam daftar ini. Begitu juga dengan Iwan Sukoco pun nggak ada ya daftarnya dalam nama-nama daftar ini ya. Yang terus ada Mustafa Umarela pun nggak ada namanya. Yang tersisa cuma Yudi Nur Cahya aja lah yang masih ada dalam daftar ini ya. Ya meskipun kita tahu lah dari 46 wasit yang ada di draft ini tuh semuanya juga nggak ada yang 100% beres sih cara kerjanya. Semuanya masih amatiran, terutama ada nama Ginanjar Rahman Latif tuh yang masih ada terus di situ. Tapi emang susah sih buat nyingkirin Ginanjar Rahman Latif ini, susah banget sebab dia ini backingannya kuat. Maklumlah dia ini tentara kan. Lanjut ya, datangnya Leo Navacio ke Persik Kediri menambah panjang daftar kiper asing yang main di Liga 1 musim depan. Yang terbaru katanya Persita Tangerang pun akan memastikan memakai kiper asing juga, yakni Igor Rodrigues asal Portugal. Nah, jika Igor ini ya jadi ke Persita Tangerang, sekarang kita rekap dulu deh. Ada siapa aja sih kiper asing di Liga 1 musim depan? Yang pertama ada Kevin Rey Mendoza, Persib Bandung ya, asal Filipina. Yang kedua ada Sonny Steven, Dewa United asal Belanda. Yang ketiga ada Adilson Maringa, Bali United asal Brazil. Yang keempat ada Lucas Frigeri, Arema FC asal Brazil. Yang kelima ada Alan Bernardon, PSS Sleman asal Brazil. Yang keenam ada Dida, Madura United juga asal Brazil. Dan yang ketujuh ada Igor Rodrigues, Persita Tangerang asal Portugal. Nah, kalau masih bertahan seperti ini sih, dia juga udah melewati dengan musim kemarin yang cuma ada 5 aja kiper asing di Liga 1. Dari Barito Putra ada nama Sunday Longjisong, striker asal Nigeria yang tengah trial nih di Barito. Sunday ini musim lalu tuh main di Liga 2 ya bersama Persiba Balikpapan. Nah, kita akan tunggu apakah Sunday ini akan direkrut oleh Barito Putra atau enggak. Nah, untuk tim-tim Liga 2 nanti kita akan rekap ya siapa aja sih pemain asing yang ada di Liga 2, sebab hingga sejauh ini belum banyak pergerakan dari tim-tim Liga 2 untuk merekrut pemain asing. Mungkin nggak terlalu banyak. Mungkin yang terbaru kemarin ada PSPS Riau ya, yang mendatangkan John Eddie Mona Perez ya, striker asal Kolombia. Nanti kita akan rekap semua deh. Dari Semen Padang, seperti yang kami bilang, Semen Padang ini tetap akan mempertahankan 2 pemain asingnya musim lalu, yakni Kim Min Kyu asal Korea dan juga Kenneth Onwoke ya asal Kamerun ya. Jadi untuk saat ini pemain asing sementara Semen Padang itu selain Kim Min Kyu dan Kenneth Onwoke yang udah resmi ya, itu ada Cornelius Stewart, juga Daniel Mansilla, Rodrigo Rivas, dan juga Paulo Victor. Baru itu ya, nanti kita akan rekap juga nih di Semen Padang siapa aja sih pemain asing yang resmi ke Semen Padang.